Perkenalkan, nama saya Ferderina Rebok. NIM saya 1.04.2021.0072. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di sini ada satu jurnal etika Kristen yang saya ambil. Judul jurnalnya adalah Tanggung Jawab Menjalankan Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif etika Kristen. Nah, penulis jurnal ini adalah Tony Salurante, Rista Tiomasilaen, Yane Keluanan, dan Yosia Belo. Nah, ini adalah jurnal teologi Kristen dan diterbitkan pada bulan Juni 2021. Jadi ini jurnal volume 3 nomor 1 Juni 2021. Nah, para penulis ini berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar, Jakarta. Nah, jurnal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluannya. Jadi saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa serta nyaris menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi, di mana kita bisa lihat berbagai kesulitan dihadapi masyarakat. Nah, semua orang didorong untuk berpartisipasi mengatasi pandemi ini, termasuk umat Kristiani. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang diminta oleh pemerintah itu tertuang dari keputusan Menteri Kesehatan yang diyakini mampu untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus. Nah, protokol ini terutama adalah berkaitan dengan yang pertama menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan secara rutin dengan air mengalir. Nah, ini berarti setiap orang bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk partisipasi untuk mengurangi penyebaran virus dalam konteks negara hukum dan religius. Namun, faktanya di lapangan masih saja kita jumpai banyak masyarakat bersosialisasi tanpa memikirkan tanggung jawab tersebut. Nah, lebih lanjut penelitian ini di kalangan beberapa teolog Kristen di Indonesia mengenai pandemi COVID-19 sudah cukup banyak. Dari sekian penelitian, belum ada yang secara khusus memberi perhatian pada tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan. Penelitian terhadap topik ini penting dilakukan untuk memberikan dasar teologis, khususnya bagi umat Kristen untuk turut bertanggung jawab memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi penulis menggunakan sumber utama dari beberapa teolog etika Kristen yang telah dahulu meneliti seputar topik ini, baik yang dipublikasi dalam skala nasional maupun internasional. Nah, sudut pandang penelitian ini dilihat dari sudut etika Kristen. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi atau pembahasan dari jurnal ini. Nah, gagasan mengenai tanggung jawab terus disosialisasikan dalam masyarakat di banyak sektor kehidupan, dan itu kita bisa lihat dan kita amati ya, banyak sekali sektor kehidupan masyarakat kita yang memang tidak luput dari kata tanggung jawab. Nah, dengan kata lain, tanggung jawab menjadi sebuah prinsip dan esensi manusia yang penting dalam kehidupan beretika. Gagasan tanggung jawab harus dipelihara
Kalau bicara tentang harus, berarti itu konotasi dengan suatu kewajiban yang perlu untuk dilakukan. Nah, gagasan tanggung jawab tidak hanya sebatas dipelihara, tetapi terus berproses dan dilatih dalam perbuatan nyata. Jadi bukan hanya sekedar konsep atau ide belaka. Jadi menurut Doma pada tahun 2010, dia menjelaskan bahwa etika Kristen merupakan sebuah studi yang mengajarkan manusia tentang bagaimana hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, integritas hidup orang Kristen ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, orang Kristen memiliki tanggung jawab utama kepada Allah dan juga kepada manusia. Nah, Karl Barth menegaskan bahwa tanggung jawab adalah tentang ketaatan pada perintah Tuhan. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa tanggung jawab orang Kristen itu lahir dari perbuatan baik yang didasari oleh iman, bukan semata-mata oleh kebaikan atau kebajikan manusia. Nah, Roh Kudus adalah sumber kebaikan itu sendiri yang memampukan manusia untuk menanggung segala yang Allah perintahkan. Ini tertuang dalam Filipi pasal 1 ayat 14. Di sini dengan jelas ditegaskan bahwa iman menjadi dasar penting perbuatan baik manusia. Karena tanpa anugerah tersebut, segala sesuatu yang diperbuat manusia di hadapan Allah adalah salah. Itu kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 8 dan juga Roma pasal 14 ayat 23. Nah, dalam hal ini sejalan ya, selaras sebagai bukti manusia mengasihi Allah yang dinyatakan dengan perbuatan. Jadi kalau dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, itu Yakobus mengingatkan untuk berbuat sesuatu sebagai bentuk dari iman kita. Jadi memang ditegaskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagi umat Kristen, sesungguhnya menjalankan protokol kesehatan bukanlah sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Dalam etika Kristen, orang percaya diajarkan tentang bagaimana hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Jadi dalam kehidupan new normal ini, walaupun kita lihat bahwa semakin hari semakin ada kemajuan, di mana COVID semakin mereda dan kita mulai hidup dalam kehidupan kita sehari-hari seperti biasanya, tetapi kita memang tetap hidup berdampingan dengan COVID dan ada bagian-bagian yang tetap kita harus kerjakan, di mana kita kenal dengan sebutan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Nah, sebagai orang percaya, sepantasnya kita hidup dengan mewujud nyatakan 5 hal ini sebagai bentuk kesadaran karena kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi Allah mengaruniakan kepada kita kehidupan di mana kita pun juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan yang Allah percayakan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini atau dari jurnal ini adalah tanggung jawab dalam perspektif etika dan teologi Kristen bukan sekedar perwujudan dari moral dan etika manusia, melainkan sebagai cara Allah menggenapkan rencananya bagi orang percaya. Cara hidup bertanggung jawab adalah konteks panggilan gereja untuk bersaksi di tengah pandemi COVID-19, khususnya melalui tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan. Nah, tanggapan saya terkait dengan jurnal yang saya baca, menurut saya jurnal ini adalah jurnal yang sangat menarik
karena membahas secara detail tentang tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif etika Kristen. Saya sebagai pembaca diberi perspektif yang baru dan lebih akurat mengenai isu pandemi yang dialami di hampir seluruh belahan dunia dari sudut pandang iman Kristen. Jadi jurnal ini juga menyoroti kasus-kasus faktual yang terjadi di masyarakat dan menjadikan itu sebagai dasar pikir yang sistematis. Secara jujur selama ini ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala saya terkait peran orang Kristen dalam menyikapi pandemi COVID-19, dan lewat jurnal ini terjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Selama ini kita disuguhkan dengan kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi tidak ada alasan teologis dan tidak ada alasan alkitabiah yang bagi saya cukup mendasar bagi kita untuk melakukan perilaku-perilaku ini. Namun dengan kehadiran jurnal ini memberikan cara pandang yang lebih luas, sehingga saya lebih memahami, oh ternyata ada alasan spiritual, ada alasan alkitabiah, alasan yang teologis di mana orang Kristen berkewajiban untuk berkontribusi dalam menyikapi pandemi COVID-19. Selanjutnya jurnal ini juga menjelaskan penjelasan yang lebih dalam dan sistematis. Jadi ada juga ayat-ayat yang disajikan sebagai bahan untuk kita lihat, kita baca, dan bisa kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya, dan itu sangat sejalan ya dengan penjelasan. Nah, secara keseluruhan jurnal ini sangat baik dan sangat mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Akan tetapi bagi saya ada beberapa istilah, pilihan kata yang digunakan dalam jurnal ini yang kurang saya pahami, karena bagi saya terlalu tinggi istilah yang digunakan. Saya belum memiliki perbendaharaan kata yang cukup untuk memahami istilah-istilah itu, dan saya harus lebih belajar lagi. Yang terakhir ada refleksi pribadi. Jadi setelah membaca jurnal ini, saya mendapat banyak pelajaran berharga. Yang pertama, hidup orang Kristen ada seninya. Jadi orang Kristen tidak hidup untuk sembarangan hidup, jadi hidup yang seperti itu saja atau biasa-biasa saja. Tetapi orang Kristen hidup bukan untuk diri dia lagi sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Dan itu adalah panggilan kita, dan ini sungguh indah untuk kita dalami dan kita pahami. Yang kedua, hidup orang Kristen adalah hidup yang berdampak. Artinya orang Kristen tidak hanya hidup dengan iman mempercayai Kristus, tetapi ada sikap dan ada perwujudan atau aksi nyata dari iman yang dipercayai itu. Nah, iman yang kita pegang dan kita realisasikan dalam kehidupan nyata perlu untuk kita terus lakukan secara konsisten agar dinikmati bukan hanya oleh diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Terima kasih banyak sudah bersama saya untuk membahas jurnal ini secara detail, dan semoga jurnal ini bermanfaat bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan memberikan kita pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi pandemi COVID-19 dari tinjauan etika Kristen. Sekian dan terima kasih. Jadikan